Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mulyani, NIM 1207012017, kelas 2B Manajemen, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen DSP-MT. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat sistem pemerintahan Republik Indonesia dan lembaga serta tugas dan wewenangnya. Sistem pemerintahan Republik Indonesia terdapat dua skema. Yang pertama, skema sebelum diamandemen dan sesudah diamandemen. Nah, dari skema tersebut terdapat perbedaan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari skema tersebut. Skema sebelum diamandemen, yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, tugas dan wewenang MPR ini adalah untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, memperbaiki presiden dan wakil presiden yang berdasarkan putusan MK, Mahkamah Konstitusi. Memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekurangan ataupun kekosongan dalam hal yang tidak diinginkan. Nah, serta menyaksikan pengucapan sumpah presiden. Meski begitu pun, sejumlah kegiatan ini bukan merupakan yang rutin dilakukan oleh MPR. Selanjutnya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 20, DPR memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran, yaitu kewenangan membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait APBN. Yang kedua, fungsi legislasi merupakan kekuasaan membentuk undang-undang. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, yang dimana fungsi pengawasan ini adalah mengatur ataupun mengawasin seluruh kegiatan yang ada di DPR. Selanjutnya adalah BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam 8A Undang-Undang RI Republik Indonesia tahun 1945, terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. Nah, seperti yang tertulis dalam undang-undang tersebut, BPK bertugas memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan yang hasilnya akan diserahkan kepada DPD dan DPR. Nah, sesuai kewenangan kekuasaan tersebut disebutkan dengan eksamanitif. Selanjutnya adalah DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Terdapat 3 tugas. Yang pertama, menjawab pertanyaan presiden terkait pengembangan dan sektor lainnya. Yang kedua, memberi masukan terhadap presiden secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden atas keputusan yang diambil oleh presiden. Selanjutnya adalah MA, Mahkamah Agung. MA bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kewenangan ini dimiliki antara mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan juga memberikan pertimbangan kepada presiden jika hendak memberikan garasi ataupun rehabilitasi. Selanjutnya adalah susunan lembaga RI setelah diamandemen. Terdapat perbedaan antara dua skema tersebut. Bisa kita lihat. Nah, jika sebelum diamandemen, yaitu terdapat lembaga yang bernama DPA. Sedangkan yang sesudah diamandemen tidak ada DPA. Namun, terdapat pengurangan ataupun penambahan lembaga. Nah, jika di susunan lembaga setelah diamandemen terdapat
KY, dan MK. Nah, jika sebelum di amandemen tidak ada KY dan MK, hanya saja MA dan DPA. Baiklah, saya akan menyelanjutkannya. Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu lembaga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tertinggi. Tugas Presiden sebagai eksekutif kepada pemerintah adalah memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, selain itu juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Nah, tugas legislatif Presiden antara lain membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, sedangkan untuk tugas yudisial sering disebut hak prerogatif, yaitu merupakan hak istimewa yang melekat pada presiden selaku melekatnya kepada kepala negara. DPD, Dewan Perwakilan Rakyat, dalam Undang-Undang RI 1945 Pasal 22D hasil amandemen menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengolahan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang mencapai kepentingan daerah. Selanjutnya adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Bertujuan menjaga kemurnian konstitusi, MK berfungsi dan menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. Terakhir adalah KY, Komisi Yudisial, suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Nah, Komisi Yudisial sesuai pasal 24B Undang-Undang 1945 bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluruhan martabat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe teman-teman.